yang sebenarnya sangat penting. Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 yang menjadi tema firman hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Tapi saya akan bacakan hanya sampai ke ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta, hari Pentakosta sebenarnya adalah satu hari yang penting bagi gereja. Dan lucunya dalam perayaan hari besar Kristen, kita merayakan besar-besaran hari Natal. Padahal kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh iman Kristen, ada beberapa hari yang harus dirayakan. Jumat Agung dan Paskah dan Pentakosta. Jumat Agung kematian Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita. Paskah kebangkitannya memberikan hidup baru, kemenangan bagi kita. Dan Pentakosta adalah hari di mana gereja lahir. Pentekost atau Pentekostos bahasa Gerikanya, bahasa Yunaninya, arti harfiahnya adalah hari ke-50. Dalam bahasa Ibrani, Shavuot. Dan di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi kita baca, tiba hari Pentakosta. Artinya, Pentakosta hari ke-50 ini sudah dirayakan oleh orang Yahudi sebelum gereja. Tapi Tuhan memilih hari Pentakosta untuk menjadi hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari di mana gereja dimulai. Orang Yahudi merayakan hari ke-50 setelah hari raya 7 minggu. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab-kitab Musa, kita akan tahu sejarahnya seperti apa. Tapi saya nggak akan membahas terlalu panjang tentang hal itu, karena hari ini saya mau mengajak kita untuk memahami apa artinya Pentakosta bagi kita. Kata Pentakosta sendiri sudah menjadi sebuah brand, sebuah merek dari aliran gereja. Pentecostal karismatik, Pentakosta karismatik. Gereja Bethel termasuk dalam aliran Pentakostal karismatik, gereja Pentakosta karismatik. Dan brand Pentakosta dilabeli sebagai gereja yang kalau nyanyi full musik. Gereja yang kalau ibadahnya, kalau pujiannya harus ada bahasa yang gitu-gitu gitu, bahasa roh, bahasa yang orang gak ngerti ngomong apa. Gereja yang bicara tentang mujizat, gereja yang bicara tentang karunia-karunia, karunia-karunia Roh Kudus, terutamanya bahasa roh. Itu sudah menjadi seperti brand, seperti merek yang sudah melekat sekali. Sehingga kalau kita ngomong Pentakosta, kita ngomong sebuah aliran gereja. Padahal sebenarnya kata Pentakostos tadi, kata Pentekost itu artinya hanya hari ke-50. Dan signifikansi dari hari Pentakosta, pentingnya hari ke-50 ini adalah di hari itu Tuhan memulai era gereja. Pentakosta adalah hari kelahiran gereja. Bagaimana gereja dilahirkan? Yaitu setelah Yesus mati, dia bangkit, dia berkeliling menemui murid-murid, dan dia mengatakan, minggu yang lalu kita membahas, Yesus mengatakan pada murid-murid, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapa. Tetapi jangan takut, karena aku menyediakan penolong, aku akan mengirimkan penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yesus bagi murid-murid di dalam hidup mereka adalah segala-galanya. Murid-murid meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Murid-murid meninggalkan segala sesuatu karena menerima ajaran Yesus. Murid-murid meninggalkan segala sesuatu karena menyambut teladan yang Yesus berikan. Mereka mengakui Yesus sebagai gembala mereka. Mereka tinggalkan semuanya untuk hidup bersama dengan Yesus. Mereka menerima visi yang Yesus berikan tentang kerajaan yang kekal. Sehingga ketika Yesus mati mereka ketakutan. Tapi Yesus bangkit dan menghibur mereka. Tapi Yesus mengatakan, Yesus akan pergi. Yesus tidak akan ada bersama dengan mereka secara fisik. Kenapa begitu? Karena era Yesus
tugas Yesus sudah selesai secara fisik. Selanjutnya murid-murid yang akan meneruskan pekerjaan di dunia ini. Pekerjaan Yesus di dunia ini. Tapi murid-murid tidak akan bisa meneruskannya sendirian. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan diberikan. Dan Roh Kudus diberikan di hari ke-50. Hari ke-50 setelah Yesus mati. Dan hari ke-50 Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi. Menjadi hari di mana gereja dimulai. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingat kata Pentakosta, kita ingat semua gereja. Gereja bisa dimulai kenapa? Karena murid-murid tanpa kehadiran Yesus secara fisik, mereka bergerak, mengerjakan bagian mereka, memberitakan ajaran Yesus, kasih Allah kepada dunia ini, yang diwujudkan dalam kasih kepada sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Kasih Allah yang memberikan anak tunggalnya yang paling berharga untuk mati bagi manusia yang berdosa. Dan itu kemudian diekspresikan dengan mengasihi sesama yang berbeda. Mengasihi sesama dengan bahkan rela menyerahkan nyawa demi sesama yang dikasihi. Gereja dilahirkan ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, murid-murid mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka orang Galilea, mereka orang Yahudi dari Galilea, dari kampung yang terkenal, bukan tempat yang canggih. Tapi mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing dan orang-orang Yahudi dari segala bangsa yang ada di Yerusalem waktu itu bisa mengerti perkataan mereka. Terjadi mujizat luar biasa. Hari Pentakosta juga menyatakan bahwa Allah datang ke dunia tanpa memandang suku bangsa. Siapapun, kepada siapapun manusia dari latar belakang seperti apapun, kasih Allah dicurahkan. Allah ingin menjangkau manusia dari segala bangsa. Ini berbeda dengan cerita Menara Babel. Manusia dengan keangkuhannya ingin mencapai Tuhan. Dan kemudian Allah mencerai-beraikan manusia dengan membuat bahasa mereka berbeda-beda. Ketika manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, mereka akan tercerai-berai. Tapi ketika Allah mau menyatakan kasih-Nya, perbedaan bahasa bukan masalah. Karena Allah bisa membuat mujizat. Itulah saat gereja dilahirkan. Pentakosta adalah ketika Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang yang percaya. Ketika kasih Allah diberitakan untuk semua manusia yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Pentakosta dicurahkan kepada murid-murid yang percaya. Mereka saking percayanya, mereka mengatasi kesedihan mereka. Saking percayanya mereka mengatasi kesedihan mereka karena ditinggalkan Yesus. Dan mereka tinggal di Yerusalem menunggu janji Yesus. Dan Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Tapi tujuan Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu, adalah supaya kasih Allah, kasih karunia Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Sebelumnya orang Yahudi menganggap mereka eksklusif dengan Yahweh, Yehova. Itu adalah Allah mereka secara eksklusif. Bangsa lain tidak pantas menyebut Allah mereka sebagai Allah. Tapi ketika Pentakosta dicurahkan, murid-murid berbicara bahasa-bahasa lain. Bahasa bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena Allah Yehova ingin dikenal oleh seluruh dunia. Semua bangsa di dunia. Apa yang terjadi di hari kelahiran gereja Bapak Ibu? Di hari kelahiran gereja, kesedihan murid-murid diganti dengan keberanian. Mereka yang tadinya sedih karena ditinggalkan Yesus. Mereka yang tadinya sedih karena tidak tahu harus bagaimana tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Mereka mendapat keberanian baru. Karena Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Kudus ada bersama mereka. Yesus tidak ada secara fisik, tapi secara roh Dia ada di dalam diri mereka. Roh Kudus adalah penolong Parakletos yang menolong dari dalam, yang menuntun, membimbing dan menggerakkan dari dalam. Karena itu semua kesedihan hilang, diganti dengan keberanian yang luar biasa. Kalau kita baca Kisah Para Rasul selanjutnya, kita akan lihat heroik sekali bagaimana murid-murid menghadapi tantangan
Dari mana tantangannya? Tantangan pertama bukan dari luar Bapak Ibu. Tantangan pertama justru dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Alim ulama yang katanya melayani Allah Yehova. Justru mereka lah yang menantang, bahkan menganiaya murid-murid Yesus. Tapi kalau kita baca mereka murid-murid yang tadinya ketakutan ketika Yesus ditangkap. Mereka begitu berani berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Karena kesedihan berganti keberanian ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kristus ada di dalam kita. Nilai-nilai kita berubah Bapak Ibu. Kita tidak menantikan Yesus secara fisik. Tapi kita menyambut Dia dalam roh kita. Dan itu yang membuat kita menjadi berani. Apalagi yang terjadi di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta ketidakberdayaan diganti dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita mengandalkan seseorang, kita akan terpukul ketika orang yang kita andalkan itu pergi. Semua kita pernah mengalaminya. Kalau kita mengandalkan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dia pergi, dia wafat, kita akan tergoncang. Murid-murid mengandalkan Yesus. Ketika Yesus pergi, mereka tergoncang. Tetapi Yesus tidak pergi. Yesus datang ke dalam mereka dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga ketidakberdayaan berganti dengan kekuatan. Dan kekuatan yang seperti apa? Kekuatan yang tidak tertahankan. Energi yang dalam diri murid-murid itu adalah energi yang terbarukan. Sustainable energy. Yang selalu renewable. Selalu dibaharui ketika mereka bersekutu dengan Roh Kudus. Kekuatan mereka dibaharui. Era Pentakosta, Bapak Ibu, adalah era di mana kita mengandalkan kekuatan Kristus di dalam roh kita. Bukan mengandalkan kekuatan fisik. Kalau kita baca perjanjian lama, nabi-nabi menjadi sosok yang diandalkan umat. Era hakim-hakim, ada pahlawan-pahlawan yang dahsyat, mengenakan kuasa Allah ilahi yang dahsyat, diandalkan umat. Tapi era gereja, Tuhan tidak mengangkat satu sosok pahlawan lagi. Tapi semua orang yang percaya, menerima Roh Kudus, dan menerima kekuatan. Karena itu keliru, kalau hari-hari ini kita mengandalkan satu sosok, yang kita idolakan. Harus dengar dari Pak Pendeta ini, kalau dia belum ngomong, belum sah. Hamba-hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa bisa berbeda pendapat. Dan umat seperti apa? Seperti gajah berantem, pelanduk mati di tengah. Kebingungan, matinya karena kebingungan. Tidak perlu demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Kudus telah dicurahkan. Ketidakberdayaan kita berganti kekuatan. Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kita. Murid-murid juga mengalami perubahan luar biasa. Ketidakpastian diganti dengan keyakinan. Uncertainty, ketidakpastian. Itu sesuatu yang menakutkan bagi semua orang. Sesuatu yang belum pasti. Itu menakutkan. Karena itu di zaman sekarang orang maunya instan. Semuanya harus langsung tahu. Ketika kita berkirim pesan, dulu kirim surat, kita masih zaman pos, Pak Pos Melayang di Udara, itu lagunya Vina Panduwinata dulu. Zaman itu kita kirim surat, kita belum tahu, kita nggak yakin sampai atau enggak. Kalau kita mau yakin sampai, kirim telegram, tapi pesannya terbatas. Zaman sekarang ada pesan instan. Kalau nggak puas dengan pesan instan, pesan video call, bisa langsung lihat wajahnya, dia ada di mana. Oh ternyata dia lagi buang air besar. Langsung ketahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidakpastian manusia nggak suka. Tapi uniknya, di dalam dunia spiritualitas, dalam dunia iman, ketidakpastian adalah ukuran, indikator apakah kita percaya atau tidak. Ketika kita terus menuntut kepastian, ketika itulah kita sebenarnya kurang percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Murid-murid tadinya begitu tidak yakin. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi yakin. Mereka mempertaruhkan nyawa demi kasih karunia diberitakan pada dunia.
Thomas yang begitu peragu, menurut tradisi gereja, Thomas dipercaya memberitakan Injil sampai ke tanah India dan mati di sana. Semua yang penakut mendapat keyakinan karena Roh Kudus di dalam diri mereka. Apa yang kita takuti hari-hari ini? Periksa. Apakah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Apa mungkin saya belum terima Roh Kudus, Pak? Semua orang yang percaya Roh Kristus akan datang dan diam di dalam dia. Hanya uniknya, Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dia tidak akan bekerja kalau kita tidak izinkan dia bekerja. Apa yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja? Ketika kita menolak untuk percaya. Ketika kita menolak untuk mengikuti teladan Yesus. Percaya Bapak Ibu, itu kelihatannya sesuatu yang gampang. Aku percaya. Aku percaya. Gak yakin banget sih. Ya jelas gak yakin, karena percaya cuma kata-kata. Percaya itu harus ditunjukkan. Karena itu firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Ya jelas, iman gak mungkin tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu kalau gak bilang mati, harus dibilang gombal. Karena kalau kita mengatakan sesuatu, tapi tidak melakukannya, itu gombal. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, tapi kita tidak mengasihi seperti Dia mengasihi, itu gombal. Dan Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Kalau kita tidak melakukan seperti yang Yesus ajarkan. Lihat apa yang terjadi pada murid-murid ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang Pentakosta karismatik suka sekali dengan ayat ini. Kenapa? Kalau Roh Kudus dicurahkan, saya akan bikin hal-hal yang ajaib. Perkara-perkara yang ajaib, yang supranatural, yang aneh-aneh akan terjadi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mengalami banyak peristiwa yang aneh dalam hidup saya. Dalam kehidupan iman saya menyaksikan mujizat-mujizat. Saya mengalami secara pribadi mujizat-mujizat. Aneh, gak bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimana seorang yang buta huruf bahasa Indonesia tiba-tiba bicara bahasa Inggris dengan logat receive pronunciation, RP, yang begitu British. Dan kemudian menerjemahkannya dengan begitu akurat. Itu dahsyat. Dan orang karismatik Pentakosta suka itu. Kenapa aku enggak ya? Lalu ada yang pura-pura dapat bahasa rohnya bahasa Inggris. Padahal sebenarnya dia memang jurusan bahasa Inggris. Itu bukan jahat. Itu kasihan. Karena menipu diri sendiri. Yang saya mau bilang Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan, tidak ada yang mustahil. Kita bisa mengalami mujizat, bukan kita yang melakukan, tapi Roh Kudus yang melakukannya di dalam kita. Tapi adalah keliru kalau kita mengejar hal-hal yang ajaib, sensasional seperti itu. Dengan dalih, karena Roh Kudus di dalam saya. Dan kemudian kita menilai hamba Tuhan, oh dia enggak diurapi. Kenapa? Enggak ada mujizatnya. Enggak ada yang ajaib-ajaib gitu. Enggak ada yang tumbang-tumbang kalau dia khotbah gitu ya. Itu keliru. Kenapa? Karena yang harus kita perhatikan dari Kisah Para Rasul 2 bukan mujizat murid-murid bicara bahasa-bahasa lain. Tapi kenapa itu dilakukan? Kenapa Tuhan membuat itu untuk terjadi di hari Pentakosta itu? Karena Tuhan ingin kasih karunia-Nya, berita keselamatan dalam Kristus Yesus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sehingga orang-orang itu harus bicara dalam bahasa yang dipahami oleh bangsa-bangsa. Hari ini Tuhan masih ingin kasih karunia yang diberitakan kepada bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apakah kita berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh bangsa-bangsa itu? Ketika melayani Tuhan, saya menemukan Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Dan lebih lagi, Tuhan mengasihi bangsat-bangsat pada bangsa-bangsa.
Oleh karena itu ketika kita memberitakan kasih karunia, kita harus bisa bicara bahasa yang dimengerti oleh bangsat-bangsat dari bangsa-bangsa. Kalau bahasa kita terlalu haleluya, puji Tuhan, mereka akan merasa dihakimi dan gak mau datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata saya mengganggu, puji Tuhan. Pahami ini, hari Pentakosta adalah hari di mana gereja mulai bekerja. Siapa gereja? Semua orang percaya. Ketika semua orang percaya berkumpul, mereka mendapatkan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu rindu mendapatkan Roh Kudus, caranya begini, percaya kepada Yesus, tunggu dalam doa, artinya berdoa kepada Tuhan dan taat. Ketika kita percaya Roh Kudus diberikan, ketika kita berdoa Roh Kudus akan membuat kita bisa merasakan Dia hadir. Dan ketika Dia hadir, Dia akan meminta kita untuk taat. Ya, itu satu paket. Kalau kita percaya, oke, kita percaya. Kita menunggu, kita berdoa puasa 40 hari, 40 malam. Tapi setelah itu, kita minta Tuhan, saya udah puasa 40 hari, 40 malam, biarlah saya bisa bangkitkan orang mati Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dia ada di dalam kita supaya kita mengerjakan pekerjaan Kristus. Kalau pekerjaan Kristus melibatkan orang mati harus bangkit, itu akan terjadi. Tapi kalau pekerjaan Kristus artinya kita yang harus mati, maka kita harus taat. Mati bukan hanya secara fisik, mati secara batin. Dalam arti kita menyalipkan ego kita. Pergi kepada bangsat-bangsat yang ada di bangsa-bangsa. Merendahkan diri kita dan melayani mereka. Itu ketaatan. Kalau kita percaya, kalau kita sudah berdoa, tinggal bagaimana kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus adalah sesuai dengan ajaran Kristus. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tanpa itu, kita mungkin kelihatannya rohani, tapi sebenarnya kita melakukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan Kristus. Kelihatannya melayani Tuhan, tapi kita melayani ego kita. Ngomongnya misi, tapi yang dipamerkan adalah apa? Dirinya sendiri. Ngomongnya misi, tapi yang dikibarkan adalah apa? Benderanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Omongan tanpa dibuktikan itu gombal. Karena itu kalau kita ngomong misi, itu artinya kita harus siap mati. Siap kurus demi jiwa-jiwa. Siap miskin demi jiwa-jiwa. Siap kehilangan segalanya demi jiwa-jiwa. Murid-murid di gereja mula-mula kehilangan segala-galanya. Sampai mati mereka tidak dapatkan. Hari-hari ini kita mau dapat balasannya di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak punya masalah dengan orang kaya. Tuhan hanya punya masalah dengan orang yang ingin kaya. Ketika kekayaan menjadi tujuan, maka itu menghancurkan iman kita. Kekayaan adalah alat Bapak Ibu. Kita butuh banyak uang untuk mengerjakan misi. Karena itu orang-orang Kristen harus punya uang banyak. Tapi orang-orang Kristen gak boleh memamerkan kemewahannya. Karena Kristus tidak mewah. Mau taat. Saya berdoa di masa-masa sulit ini. Kita merenungkan keimanan kita kepada Tuhan. Kita merenungkan spiritualitas kita. Sebagai gereja, Shine harus merenungkan. Apakah kita gereja? Apakah Tuhan dimuliakan melalui gereja ini? Apakah jiwa-jiwa dimenangkan melalui gereja ini? Apakah jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidup saya? Atau saya memanfaatkan jiwa-jiwa untuk diri saya? Ketika kita mengerjakan pekerjaan Kristus, Bapak Ibu, akan ada persatuan. Murid-murid bersatu, gak berantem. Tetapi ketika kita mengerjakan karya kita, kita pasti berantem. Paulus marah besar kepada jemaat di Korintus karena mereka membagi-bagi golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus lagi.
Karena mereka membeda-bedakan orang. Yakobus menulis kepada jemaat di Yerusalem, imanmu jangan memandang muka. Orang kaya masuk kamu kasih duduk di depan, orang miskin masuk duduk di belakang, di pojokan. Itu kata-kata Yakobus, bukan kata-kata saya. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat gereja masih nyata membeda-bedakan, memandang muka seperti itu masih nyata. Bahkan sebuah polling di Amerika Serikat menunjukkan bahwa gereja Amerika Serikat sampai hari ini masih rasis. Orang putih kumpul dengan orang putih. Orang Asia kumpul dengan orang Asia. Kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika akan ketemu gereja Indonesia. Orang Indonesia ngumpul di situ. Tapi ada gerakan Pentakostal karismatik yang luar biasa terjadi di Amerika. Yang menyatukan orang dari berbagai bangsa. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri sebuah convocation. Sebuah acara seperti retreat di Yerusalem. Dan 100 lebih bangsa ada di situ. 2 minggu. Hanya memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Rasanya seperti di surga. Dan satu yang begitu mengharukan saya waktu itu adalah ada seorang pendeta dari Jepang berdiri. Dia bentangkan benderanya dan dia bilang, yang dari Asia mana? Kita angkat tangan lalu bilang, kalian semua pasti benci sekali lihat bendera ini. Lalu dia bersujud, minta maaf atas nama bangsanya. Sebagai orang Kristen, saya minta maaf. Secara resmi, belum pernah ada permintaan maaf bangsa Jepang kepada bangsa-bangsa yang dijajahnya. Tapi ketika orang Kristen berkumpul oleh Roh Kudus, ada persatuan. Ketika orang Kristen berkumpul oleh karena Roh Kudus yang menggerakkannya, kita nggak pandang bangsa dari bangsa mana, kita nggak pandang suku mana, kita nggak pandang kaya atau miskin. Tapi kita berkumpul untuk mengerjakan karya Kristus. Gitu hari ini, kalau engkau masih terganggu dengan gereja yang lain, melihat pekerjaan yang dilakukan oleh gereja yang lain, hati-hati. Jangan-jangan engkau sedang mengerjakan karyamu, bukan karya Kristus. Kalau kita mengerjakan karya Kristus, kita akan senang ketika melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi di satu sisi, saya kasih tahu juga, kita harus marah ketika melihat ada orang-orang yang memelintir firman Tuhan untuk egonya sendiri. Kayaknya dia hamba Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan mencari domba yang hilang, dia mencari domba yang gemuk disembelih dan dimakan sendiri. Kalau seperti itu kita nggak boleh diam. Dan kita harus bilang bertobat. Ketika kita mengerjakan karya Kristus bersama-sama di dalam Roh Kudus, itu pertanda bahwa persatuan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Kristus, Roh Kudus di dalam kita, maka keberagaman akan diterima sebagai kekayaan. Kita nggak harus seragam semuanya, karena keberagaman Bapak Ibu di dalam gereja adalah kekayaan. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang nggak sekolah. Saya senang dengan tim Dreamhouse sekarang. Ada anak-anak yang kuliah di kampus ternama. Kita pernah punya staff. 2 tahun ya kita punya staff dari salah satu kampus top di Amerika. Tapi dia nggak bisa bekerja kalau nggak ada mantan anak jalanan yang nggak sekolah benar yang ngajarin dia. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan Kristus, kita nggak membanggakan hal-hal manusiawi, lahiriah. Yang kita banggakan adalah Roh Kudus di dalam kita, kasih Allah di dalam kita. Kita rela mati sama-sama. Mau sekolah tinggi, mau nggak sekolah. Kalau Kristus di dalam kita, kita kerjakan pekerjaan Kristus bersama-sama. Dan keberagaman kita, perbedaan kita adalah kekayaan kita. Gereja Tuhan, hari-hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa kalau kita mengedepankan satu simbol, satu sosok aja. Sekarang waktunya semua orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus mengerjakan bagiannya masing-masing. Jangan tunggu gembala sidang, jangan tunggu pendeta, jangan tunggu hamba Tuhan, jangan tunggu full time. Kalau Roh Kudus di dalammu, bekerjalah. Tiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja melalui kita. Kalau kita izinkan. Era gereja adalah saatnya di mana gereja melayani seperti Kristus melayani.
Bagaimana Kristus melayani? Dua hal. Kristus melayani dengan inklusif. Inklusif artinya tidak membeda-bedakan. Siapapun, kepada siapapun dia siap melayani. Siapapun yang membutuhkannya dia siap melayani. Dia nggak lihat amplopnya berapa tebal, dia akan layani. Dia nggak lihat jemaatnya berapa banyak, dia nggak akan layani. Dia nggak lihat subscribernya berapa banyak, dia akan layani. Dan yang kedua, pelayanannya penuh kuasa. Kuasa yang seperti apa Bapak Ibu? Bukan orang-orang tumbang. Tumbang itu fenomena. Fenomena bisa karena emosi, bisa juga memang Roh Kudus bekerja. Tapi yang penting adalah apa yang terjadi setelah dia tumbang. Kuasa Kristus adalah yang mati bangkit. Dan kita menerima kuasa yang sama. Sehingga ketika kita melayani orang yang mau mati, karena gak punya harapan, bangkit dengan harapan baru. Orang yang mau mati karena gak punya tujuan hidup, bangkit karena dapat tujuan yang baru. Kuasa itu harus ada. Jadi kalau gereja jemaahnya puluhan juta, tapi gak membangkitkan orang-orang yang di dalamnya, bukan pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus adalah inklusif dan penuh kuasa. Ini challenge bagi kita semua Bapak Ibu. Apakah saya murid Kristus? Kalau saya murid Kristus, 3 pertanyaan ini saya buat untuk kita. Yang pertama, apakah saya sudah mengandalkan kuasa Roh Kudus dan taat pada tuntunannya? Kalau mengandalkan kuasa Roh Kudus berarti taat Bapak Ibu. Jangan ngomong kuasa Roh Kudus tapi kata-kata saya. Dengan dalih Tuhan bicara kepada saya tadi malam. Tapi lalu kemudian mengatakan kata-kata saya. Kuasa Roh Kudus membawa ketaatan pada tuntunannya. Dan kemudian kalau saya mengandalkan kuasa Roh Kudus, kalau saya dituntun oleh Roh Kudus, pertanyaan berikutnya, apakah saya sudah menjadi saluran karunia Roh Kudus bagi gereja dan dunia? Apakah keberadaan saya yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat bagi gereja? Apakah keberadaan saya yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat bagi dunia di sekitar saya? Kalau keberadaan saya malah jadi pengganggu, bukan Roh Kudus. Huruf U-nya diganti I, Roh Kudus. Jadi orang pada garuk-garuk kalau saya lewat gitu kan. Berarti bukan Roh Kudus itu, Roh Kudus. Terus terang, saya bergaul erat dengan orang-orang yang punya karunia-karunia sejak kecil. Sejak saya masih anak-anak, saya melihat dan mengagumi orang-orang yang punya karunia-karunia. Tapi ketika saya bertumbuh remaja, saya jadi patah hati. Orang-orang yang punya karunia-karunia itu ternyata jadi perongrong di dalam komunitas. Perongrong di dalam gereja. Loh kok bisa gitu? Berpuluh-puluh tahun kemudian ketika saya melayani Tuhan pun, saya patah hati lagi. Ternyata masih sama. Karena itu marilah kita bertanya, apakah saya sudah menjadi saluran karunia Roh Kudus bagi gereja dan dunia? Dan pertanyaan ketiga, apakah buah-buah Roh Kudus sudah bertumbuh dalam hidup saya? Apakah kasih Allah, lemah lembutan, penguasaan diri? Buah Roh itu sebenarnya hanya satu, tapi kemudian rasanya ada banyak. Kalau kita baca dengan teliti, buah Roh adalah. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyambut Roh Kudus, sebagai orang percaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita, kita akan taat. Kita akan jadi saluran karunia-Nya. Kemanapun kita pergi, ada pertumbuhan. Yang mati bangkit, yang layu jadi bangkit. Kemanapun kita pergi, ada keharuman yang tercium. Di gereja seperti apapun kita berada, kita jadi berkat. Pekerjaan apapun yang kita pegang, membawa hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ukuran keberhasilan kita bukan kemewahan. Ukuran keberhasilan kita bukan subscribernya jutaan. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika kita mengerjakan pekerjaan Kristus yang membawa hidup bagi orang-orang yang mati.
Ukuran keberhasilan kita adalah ketika kita semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah dalam diri kita. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika manusia lahiriah kita merosot, dari manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika setiap hari kita mati demi Kristus, supaya ada jiwa-jiwa yang dibangkitkan hidup baginya. Ukuran keberhasilan gereja kita juga adalah demikian. Bukan kita menumpuk kekayaan di dunia ini, tapi kita mendistribusikan kekayaan supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Pentakosta. Terima kasih untuk era gereja yang dimulai oleh Roh Kudus. Kami mau mengambil bagian dengan aktif ya Tuhan. Tolong kami, ampuni kami yang kurang taat. Kami mau belajar taat dari sekarang. Kami mau mendisiplinkan diri kami untuk taat mulai dari sekarang. Ampuni kami Tuhan, bila kami tercemari oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga seolah-olah kami melayani padahal kami tidak melayani Engkau, hanya melayani diri kami sendiri. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Pentakosta itu melanda setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kuasa Pentakosta itu membawa pertobatan bagi setiap kami. Kuasa Pentakosta itu menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau baktikan hidup kami untuk gereja-Mu. Dalam nama Sarang hamnida,